nggak temennya yang nggak masuk hari ini? Ada semua. Sekarang cek juga nih sekelilingnya udah bisa atau belum? Sudah. Udah siap belajar ya? Siap. Kelasnya? Baik teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang aku tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi izin dulu sama orang tuanya sebelum Saya. Namanya izin dulu ya sama orang tuanya. Iya. Nah, itu tuh merupakan salah satu contoh aturan di lingkungan sekitar kita. Itu tuh bisa disebut juga dengan norma. Ya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin apa? Ingat, Bu. Kenapa? Perilaku Pancasila. Iya benar kan? Kalau kita kemarin sudah belajar nih tentang perilaku Pancasila, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam norma. Nah, sekarang tujuan belajar kita itu kalian tuh diharapkan bisa menentukan norma yang berlaku di lingkungan sekitar kalian sebagai bentuk sikap beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekarang ibu mau nayangkan video dulu ya. Disimak ya. Saya harus selalu terima waktu dalam sehari semalam. Kalau tidak, saya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau saya melaksanakan, saya mendapatkan pahala. Ada lagi yang saya taat kepada orang tua itu kan, kalau kita taat, kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa. Begitu bukan? Iya betul, yang itu. Ada lagi yang betul aku. Dan kalau kita melakukan, kita akan mendapatkan sanksi. Kalau kita menerobos dalam penjara, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya? Ya sudah betul. Contohnya lagi, kalau kita membeli sesuatu itu harus dalam rencana, beri sopan, mengingatkan diri, dan seperti itu kan? Iya, ada lagi norma kesusilaan. Karena kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, kalau jauh dari kita akan mengecilkan masyarakat. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga diri kita jadi mudah. Oke, setelah video tersebut nih, video itu membahas tentang apa sih? Masyarakat. Tadi membahas beberapa norma. Apa aja? Norma agama, kesopanan umum, norma kesopanan dan kesusilaan. Iya benar. Nah, menurut kalian setelah melihat video tersebut, norma itu apa sih? Siapa bisa jawab? Saya. Norma itu adalah aturan yang harus kita taati. Aturan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Adapun yang hukumnya itu kita kepada Allah ataupun ada hukum sanksi yang langsung diberikan. Iya benar. Nah, benar ya kata Mahera tadi bahwa norma itu adalah aturan atau tata cara yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan juga keharmonisan dalam masyarakat. Norma ini membantu kita bertindak sesuai nilai kebaikan dan juga mencegah konflik. Contoh singkatnya nih, saling menghormati teman saat berbicara, kemudian mengantri dengan tertib saat giliran mengambil Makanan. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa terdapat 4 jenis norma, yaitu ada apa saja? Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, norma agama itu berasal dari ajaran Tuhan dalam kitab suci yang mengajarkan perbedaan antara kebaikan dan juga keburukan
contoh dampak kesopanan itu seperti ini bu, aku tidak menjawab antrian, berkata baik gitu. Selanjutnya itu ada norma hukum. Dalam hukum ini merupakan aturan perintah yang wajib dipatuhi dan juga pelanggarannya berakibat sanksi resmi. Siapa yang menyebutin? Contohnya itu bu, melintas jalan di zebra cross, kemudian menggunakan helm saat naik sepeda motor. Ya, benar Pak Dia. Nah, setelah kita belajar mengenai norma, ada yang ditanyakan nggak? Tidak, semua ya. Terus sekarang kita akan kuis. Nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan ya. Oke. Saya akan bawa kamu. Oke. Nah, norma agama berkata Ibu akan bentuk kelompok nih. Kita akan bentuk kelompok. Kelompok pertama itu dari barisan Caca ke Bunga. Yang kelompok kedua itu ada Kiki ke Nisa. Silakan untuk bentuk kelompoknya anak-anak. Nah, setelah kita bentuk kelompok, ibu jelas dulu nih. Yang lembar pertama itu kalian isi dulu dari kelompok kalian. Terus yang ketiga dan keempat itu silakan isi ya. Silahkan diisi anak-anak. Ibu kasih waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup. Sudah bu. Gimana? Udah selesai? Sudah. Terus yang kelompoknya bareng maju ke depan. Kelompok B silakan maju juga. Siapa perwakilannya? Silakan baca. Sebutkan 3 norma yang diterapkan jika dalam cerita tersebut ada norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama. Kemudian mengapa jika menegur Raffi ketika ia berbicara saat guru sedang menjelaskan pelajaran? Karena jika tahu bahwa berbicara saat guru menjelaskan adalah perbuatan tidak sopan dan dapat mengganggu pembelajaran. Yang nomor 4, bagaimana sikap Dika terhadap orang tua dan gurunya? Dika selalu menghormati dan bersikap sopan kepada orang tua dan gurunya. Yang kelima, apa manfaat menaati norma dalam kehidupan sehari-hari? Menaati norma membuat hidup lebih tertib, disukai banyak orang, menciptakan suasana yang harmonis dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, setelah kita belajar, udah belajar norma, terus kita juga udah bekerja kelompok. Semuanya udah paham belum? Ya, sekarang ibu mau bagikan lembar evaluasi nih. Ya, dibagikan ya nih. Caca ke teman-temannya. Ibu, ini nanti kumpulkan lagi di minggu depan ya anak-anak. Nanti yang wilayah di atas KKM itu nanti akan melakukan perayaan
tegas.